tema kita yang secara besar, tema besar kita adalah tahun percepatan. Nah, kemarin saya sudah berbicara percepatan kemajuan di dalam iman, ya. Sudah 2 kali pertemuan saya sudah selesaikan minggu kemarin, 2 minggu berturut-turut. Nah, hari ini kita akan lanjutkan subtema yang lain lagi yang berkaitan masih tentang percepatan, yaitu percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Nah, saya ajak kita membuka dalam Filipi pasal yang pertama, ayat 12 sampai 26 saya akan baca saja. Ayat 12 berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Ayat ke-13, "Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus." Ayat 14, "Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku." Lihat, luar biasa kan? Yes, Paulus dipenjara, justru melalui penjaraannya apa yang terjadi di situ? Banyak orang percaya. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 15, "Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki." Sekarang ada nggak? Zaman sekarang. Dan perselisihan, tetapi ada pula memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17, "Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus harus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus." Ayat 20, "Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi upah." Melayani bukan nih? Melayani. Ya. Memberi upah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Ayat 26, "Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali dengan kamu." Nah, saudara, Paulus menulis surat Filipi ini, itu dia waktu menuliskan surat ini dia sedang ada dalam penjara di kota Roma. Tapi kalau kita lihat apa yang dia tuliskan ini luar biasa. Amin. Justru dia bilang nggak apa-apa, dia di penjara justru dengan sikap dia di penjara, keberadaan dia penjara justru kemajuan Injil semakin nyata, semakin dahsyat, semakin luar biasa, saudara. Nah, saudara lihat, jadi di sini kita bisa lihat satu kehidupan Rasul Paulus itu adalah orang yang melayani Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dia tidak asal-asalan, dia tidak setengah-setengah melayani Tuhan, tapi dia melayani dengan apa? Dengan sungguh-sungguh hati, seluruh hidupnya dia persembahkan, dia korbankan bagi Kristus. Nah, saya mau katakan begini, saudara, tugas pelayanan itu bukan hanya tugas para pendeta. Setuju? Bukan tugas penginjil, bukan sekedar tugas orang-orang tertentu, tapi itu semuanya adalah tugas orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita diselamatkan untuk menyelamatkan lagi orang lain. Kita memperkenalkan keselamatan kita terima dalam Yesus bagi orang lain. Nah, ini tugas semua orang. Nah, saya beri contoh, coba buka dulu ayat pendahuluan. Yohanes 4 ayat 39. "Dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus." Karena siapa? Perkataan perempuan itu.
yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ini saudara tahu cerita tentang siapa? Wanita yang kumpul kebo 6 kali. Ya kan? Wanita Samaria ini, dia berjumpa dengan Yesus, ya kan? Saudara lihat, orang berdosa yang ke-6 juga itu bukan suami beneran, tapi lewat perjumpaan dengan Yesus berubah nggak hidupnya? Akhirnya menjadi apa? Bersaksi kepada orang-orang Samaria yang lain. Akhirnya banyak terima Yesus melalui orang yang berdosa ini. Nah, ini saya beri nama pelayanan. Dia bukan jadi langsung jadi seorang rasul atau pendeta, enggak, tetapi hidupnya, apa yang dia alami bersama Tuhan itu dia beritakan bagi orang lain. Jadi tugas pelayanan itu bagi setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi itu tugas bukan hanya pendeta, tapi setiap orang yang supaya apa? Percepatan kemajuan pekerjaan Tuhan ini semakin nyata. Makanya Paulus bilang kan kepada jemaat apa? Jemaat di Roma 12 ayat 11 dia bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala, lalu apa? Layanilah Tuhan. Roh menyala-nyala itu berbicara ada semangat, ada gairah. Supaya apa? Dengan semangat gairah itu kita cepat, ayo melayani Tuhan. Itu dimaksud dengan biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi kita bukan lagi lemas-lemas, lombo, letoy. Ayo saudara, kita melayani Tuhan semakin serius, semakin sungguh-sungguh, waktunya sudah sangat dekat ini, amin. Jadi tahun percepatan itu benar-benar kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita supaya apa? Kita melayani Tuhan. Makanya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita melayani Tuhan wujud nyatanya waktu kita melayani manusia sesama. Amin. Tuhan kita lihat nggak? Enggak. Nah, tapi wujud nyata kasih kita dan melayani Tuhan itu pada sesama. Pak Petrus berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain. Nah, jadi saya mau katakan tahun ini kita harus mengalami namanya percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Jadi bukan lagi jadi orang Kristen datang ke gereja pasif, tiap minggu tahu ibadah, datang, duduk, dengar, udah pulang, nanti tunggu hari Minggu lagi, ya kan? Saudara, mau sampai kapan kita seperti ini? Ini namanya kita hanya beragama, melakukan syariat keagamaan, tapi kita mulai tahun ini bangkit untuk mengalami percepatan dalam kemajuan melayani Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang pertanyaan akan kita bahas sama-sama. Apa yang harus dilakukan agar percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan itu dapat tercapai atau menjadi nyata dalam kehidupan kita, ya? Apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan agar percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan itu dapat tercapai, dapat kita laksanakan, dapat kita lakukan? Yang pertama, hidup siap bayar harga. Nah, ini orang paling tidak suka bayar harga. Orang mau mengalami sesuatu, tapi bayar harga, ntar dulu. Nggak mungkin. Bayar harga tuh harus. Seorang pengen jadi sarjana, nggak mungkin dia tiba-tiba jadi sarjana. Kalau ada itu berarti mujizat. Dan aneh juga ada orang dapat gelar dengan mujizat, ya kan? Ada harga yang harus dibayar. Ya kan? Nah, coba saudara buka dulu, kita lihat dalam ayat ke-12 dan ayat 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu, lihat, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang yang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Paulus bilang supaya orang semua tahu, bahkan istana tahu, aku di penjara ini karena siapa? Karena Kristus, karena aku melayani Kristus. Nah, artinya apa? Artinya Paulus sedang berbicara bahwa semua apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu konsekuensi yang harus dia terima karena pemberitaan Injil. Jadi dalam melayani Tuhan itu kita harus siap menerima segala konsekuensi. Nah, dia bilang aku di penjara ini bukan karena ketangkap narkoba, bukan. Aku di penjara bukan karena apa? Korupsi. Operasi tangkap OTT. Nah, ya kan, bukan karena operasi tangkap tangan. Ini karena aku memberitakan kabar gembira, itu kabar sukacita, kabar keselamatan. Aku ditangkap dan dipenjara.
konsekuensi bukan? Harga yang dibayar bukan? Ini harga yang dibayar. Jadi saya mau katakan hari ini saudara, kita harus siap melayani Tuhan, tapi itu akan terjadi waktu kita siap bayar harga. Konsekuensi yang harus kita terima lewat pelayanan yang kita kerjakan itu. Jadi saya selalu berkata, melayani Tuhan itu adalah memberi hidup bagi Tuhan, bukan mencari hidup. Amin. Ya kan? Hidup, melayani Tuhan adalah memberi hidup, bukan mencari hidup. Makanya setiap pagi, saya dalam istri, kalau kami berdoa, saya selalu bilang, Tuhan pagi ini, aku, istri, keluargaku, aku bawa hidupku, kami semua, kami korbankan di mezbahmu. Biar korban hari ini hidup kami itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, itu perjanjian lama setiap orang tuh harus bawa korban. Makanya saya bilang mimbar, panggung ini bukan untuk kita show, cari kehebatan-hebatan. Inilah tempat di sini korban yang kita bawa bagi Tuhan. Supaya Yesus dipermuliakan lewat hidup kami. Inilah namanya korban. Bayar harga itu adalah korban yang harus kita lakukan. Bayangkanlah Paulus masuk ke dalam penjara ini. Saudara tahu ini penjara di bawah tanah, saudara. Di kota Roma. Sampai hari ini masih ada tempat itu. Itu air pasang, dia basah semua. Itu harga yang harus dia bayar. Tapi luar biasa, dari dalam itu surat Filipi ini dia tulis. Itulah dia menyadari, dia melayani Tuhan, bayar harga. Nah, kita bisa mengalami kemajuan ini kalau kita semua siap bayar harga. Yesus pernah berkata, kalau engkau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Amin. Nah, ini semua konsekuensi yang harus kita terima. Jadi saudara, apa yang harus dilakukan agar percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan dapat tercapai? Itu waktu kita memiliki sikap hidup di mana aku siap bayar harga untuk itu. Saya beri contoh, hari ini kita ke gereja ini pelayanan. Bayar harga enggak? Bayar. Hujan. Tadi saya kaget bangun pagi, udah hujan kan? Lagi enaknya saudara. Bayang tidur tenang di kamar AC kan? Tarik selimut. Tapi lihat ya, ini harus melayani pagi-pagi, nggak apa-apa nih harga yang harus kita bayar. Ya kan? Bukan arti harus masuk penjara, bukan. Kalau Tuhan izinkan tuh ada orang-orang tertentu lah yang namanya martir, itu nggak semua orang. Itu Tuhan tahu orang-orang dipersiapkan untuk itu. Tapi bayar harga setiap kita. Terima keselamatan gratis, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bayar harga. Kalau nggak mau bayar harga, sudah sana loh. Amin. Yang di rumah siap bayar harga? Melayani Tuhan itu bayar harga, baru kita bisa mengalami percepatan, saudara. Amin. Nah, ini yang pertama, saudara ya. Jadi kita harus hidup apa? Bayar harga, baru percepatan itu terjadi. Lalu saudara perhatikan ayat 14. Ini dampaknya, saudara lihat. Paulus katakan. Ayat 14 dia katakan apa di situ? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena apa? Pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Perhatikan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena apa? Pemenjaraanku. Jadi Paulus bilang, lewat penjaraku aku bayar harga. Ini justru ini dampaknya luar biasa bagi orang-orang lain. Mereka yang tadi sudah dalam Tuhan lihat peristiwa ini, ada satu motivasi, dorongan untuk lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, saya percaya kalau kita siap bayar harga, orang akan lihat itu. Dan orang akan mempermuliakan Tuhan. Paling tidak kita menjadi motivasi bagi orang lain juga. Amin. Nah, saya mau katakan hari ini, inilah tahun percepatan. Nah, hari ini kita sedang berbicara percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan supaya itu terjadi? Siap bayar harga. Oh, banyak kalau sudah bayar harga itu. Kita bisa saling tersinggung satu dengan lain kok. Benar nggak? Kita mau ini, yang satu mau ini, itu semua bagian bayar harga. Kenapa orang luar dari gereja nggak mau bayar harga, ya kan? Dan nanti kita akan pelajari di poin yang kedua. Pemberitaan Injil banyak yang terjadi masalah-masalah di situ. Ya, jadi yang pertama apa? Bayar harga. Yang kedua,
Apa yang harus dilakukan agar percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan itu dapat tercapai? Yang kedua, melayani Tuhan harus dengan motivasi yang benar. Perhatikan ayat 15 sampai ayat 18. Ada orang yang memberitakan Injil Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, kata Rasul Paulus. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Lihat kan? Saudara lihat, sama-sama beritakan Injil, tapi beda-beda motivasi. Sama-sama melayani, beda-beda motivasi. Yang Tuhan mau motivasinya hanya satu dasar, kasih. Nah, kalau saudara perhatikan tadi, yang pertama apa yang saudara lihat? Orang memberitakan Injil atau melayani. Pertama karena dengki. Ulangin ya. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki. Dengki itu apa sih sinonimnya? Iri hati ya. Lihat, ada karena dengki, ada karena iri hati. Yaitu tidak mau kalah, tapi selalu hidup dalam persaingan. Tidak mau kalah, memang ini cuma dia aja bisa melayani, gua juga. Emang cuma dia bisa bangun gereja, gua juga bisa, ya kan? Kalau kita tidak hati-hati dalam dunia pelayanan itu terjadi. Tanpa sadar. Ini yang disebut dengan Paulus bilang ini memberitakan Injil dengan dengki. Ya kan? Ada orang gitu, wih memangnya cuma dia aja, gua juga bisa. Hanya karena melihat apa? Orang lain gitu. Apa kalau sedikit ada, itu persaingan itu loh. Karena dengki, karena persaingan-persaingan terjadi. Nah, ini Paulus bilang ini terjadi dalam gereja Tuhan. Ada orang beritakan Injil karena dengki. Yang kedua, karena apa? Perselisihan. Coba perhatikan, dengki dan apa? Perselisihan. Ya kan? Karena perselisihan terjadi perpecahan dalam gereja. Mulai kasak-kusuk. Ya kan? Jadi apalagi namanya? Provokasi sana sini. Cari siapa yang hebat yang tinu. Ayo cari teman-teman dia provokasi. Dia cari mana yang ada kaya. Oh kita deketin ya. Provokasi, kita bangun gereja lagi. Kelihatannya bagus. Nah, tapi Paulus bilang kan, apapun juga Injil harus diberitakan. Nanti urusannya dengan Tuhan. Maka saya bilang kita bisa, kalau tidak hati-hati, kita jadi calok, tau nggak? Calok rohani. Teriak-teriak tentang Tuhan, kita sendiri Tuhan bilang, nyala kau perbuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Hati-hati. Orang ada memberitakan Injil karena perselisihan. Gereja pecah di mana-mana bangun. Kalau kita lihat kebangunan gereja di mana-mana, secara fisik kita senang. Ya kan? Baik, bagus. Tapi seringkali kita perlu pertanyaan, kadang-kadang itu dibangun karena perselisihan. Saya jumpai ada orang tadinya di sini pelayanan ini ribut, provokasi, buka gereja lain. Habis dari situ dengar, udah nggak di situ lagi, pindah buka lagi. Ini yang saya beri nama dasarnya tuh perselisihan. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Amin. Jangan seperti itu ya. Perselisihan. Maka Yesus pernah berkata, coba buka, bandingkan dengan Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus kata Yesus pula kepadanya kedua kali. Jadi pertanyaannya sama, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya,
Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apalah? Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja engkau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan engkau, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudara lihat di sini. Ini pertanyaan Yesus kepada siapa? Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalalah domba-dombaku. Yesus tanya lagi kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakan domba-domba. Ketiga kali, nah ini sudah nggak tahan. Petrus, apakah engkau mengasihi Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, engkau tahu Tuhan isi hatiku. Sambil sedih, mungkin meneteskan air mata. Baru Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Banyak penafsir, ada beberapa tafsiran yang berkata pertanyaan ini 3 kali. Kenapa? Karena dianggap dulu Petrus pernah menyangkal 3 kali. Oke, ya kan? Tapi saya tetap percaya ini dalam konteks dalam pengembalaan, di mana Petrus Tuhan ingin percayakan dia mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Lalu apa? Tuhan pertanyakan 3 kali pertanyaan sama, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba. Artinya Yesus sedang berkata, kalau engkau mengembalakan, dasarnya hanya satu, kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu. Hukum yang kedua yang sama itu, kasihilah sesamamu manusia. Amin. Jadi saudara lihat ya, ada orang beritakan Injil karena dengki, karena apa? Perselisihan. Tapi yang Tuhan tanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, aku mengasihi. Gembalakanlah domba. Jadi jelas dasar fondasi pelayanan cuma satu, kita mengasihi Tuhan dan kita wujud nyatakan dengan sesama. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau, bukan perselisihan. Yang ketiga perhatikan di situ. Ada orang beritakan Injil karena apa? Kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Saya baca terus ya. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan apa? Maksud baik. Mereka ini memberitakan karena beritakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17. Tapi yang lain karena apa? Kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Yang ketiga kita lihat ada orang memberitakan Injil, melayani Tuhan karena kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Jadi lebih gampangnya ini seringkali dijadikan menjadi sarana bisnis. Artinya apa? Kadang-kadang kita membangun suatu pelayanan, kita melayani Tuhan, motivasi kita cuma satu, dapat profit, keuntungan dari apa yang kita kerjakan. Ini yang saya beri lihat sampai dia tanya, lihat. Tetapi yang lain karena apa? Kepentingan apa? Diri sendiri. Kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Artinya apa saudara? Kepentingan diri sendiri yang dimaksud yang tidak ikhlas. Artinya apa? Seringkali kalau tidak hati-hati kita menjadikan transaksi bisnis dalam pelayanan kita. Ini sangat berbahaya saudara ya. Mungkin orang lihat hebat, tapi saya mau katakan saudara, di hadapan Tuhan pun semua nilainya 0. Loh benar saudara. Makanya dengar baik, COVID-19 ini salah satu pemurnian pelayanan. Orang-orang yang motivasi pelayanan Tuhan yang pentingan diri sendiri karena bisnis pasti akan mengalami dampak hari ini. Satu sisi saya bilang saya senang lihat Indonesia kemajuan luar biasa, gereja bangun ya kan. Benar, kita harus akui itu. Tapi juga satu sisi kita kadang-kadang menangis, motivasi macam-macam orang dalam melayani Tuhan. Maka di sini Paulus bilang ada karena dengki, ada karena perselisihan, hanya karena kepentingan diri sendiri. Waduh mengerikan saudara. Tapi yang terakhir kita lihat di sini yang Tuhan ajarkan akhir ayat 16. Mereka ini memberitakan Mereka ini memberitakan Kristus karena apa? Kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Paulus dipenjarakan karena Injil.
Dia rela penjara, sehingga di sini akhirnya Paulus bilang mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Jadi saudara, saya mau katakan hari ini kita bisa melayani satu dasar hanya karena aku kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Aku tidak bisa balas kasihnya. Ini yang bisa aku lakukan lewat apa yang aku bisa kerjakan supaya Yesus disenangkan. Amin. Saudara, inilah dasar yang Tuhan mau baca nanti kitab Wahyu pasal 2. Kitab Efes dalam jemaat Efesus. Nanti saudara lihat Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Di situ pelayanan Efesus, jemaat Efesus dahsyat luar biasa menurut kasat mata. Awalnya bagus, tapi dalam proses perjalanan itu berubah motivasi. Akhirnya Tuhan bilang bertobatlah karena engkau telah jatuh dalam jurang yang sangat dalam, lubang yang sangat dalam. Karena itu bertobatlah karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Artinya apa? Pada mula-mulanya berdasarkan kasih, tapi dalam proses perjalanan itu bisa berubah. Nah, ini peringatan bagi kita semua. Kalau hari ini kita melayani karena kasih, terus sampai kapanpun kita tetap melayani karena kasih. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, Tuhan disenangkan. Tuhan pasti senangkan. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini, saudara, kemajuan, percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan ya. Apa yang harus kita lakukan agar percepatan kemajuan dalam melayani Tuhan dapat tercapai? Yang pertama, siap hidup bayar harga. Orang yang mau melayani Tuhan tidak mau bayar harga, sana lo tidur aja di rumah. Harus, suka tidak suka harus. Karena itu proses Tuhan untuk memurnikan juga hidupan kita, pelayanan kita, amin. Yang kedua, melayani Tuhan harus dengan motivasi yang benar. Ada orang beritakan Injil karena kedengkian. Ada orang memberitakan Injil atau melayani karena perselisihan. Ada orang juga karena kepentingan diri sendiri. Tapi hari ini kita mau memberitakan Injil, melayani Tuhan karena aku tidak bisa balas kasih-Mu Tuhan. Ini yang bisa aku lakukan. Biar apa yang aku kerjakan, aku mengucap syukur karena kasih-Ku. Aku ingin membalas kasih-Mu, aku tidak sanggup. Tapi ini aku lakukan supaya Yesus dipermuliakan lewat apa yang aku kerjakan. Amin. Dasar kasih itu paling penting. Tanpa kasih, nol. Itu sebabnya hari ini 2 poin yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.